Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat, terutama untuk para pemirsa yang mungkin ingin melaksanakan perjalanan mudik, tetap berhati-hati dan juga waspada di jalan raya supaya nanti bisa diberikan keselamatan sampai tujuan. Dan berbicara tentang mudik, pemirsa, memang mudik ini menjadi satu tradisi menjelang hari besar keagamaan, terutama menjelang Idul Fitri nanti, karena Lebaran ini memang tinggal menghitung hari dan kita juga masih menunggu sidang isbat nanti untuk Idul Fitri, apakah nantinya jatuh pada tanggal 30 ataupun 31 Maret 2025. Dan tentunya sebelum pelaksanaan dari Idul Fitri ini, banyak masyarakat yang ingin berjumpa secara fisik dengan sanak keluarga sehingga tradisi mudik ini memang selalu dilaksanakan. Namun seperti apa tentunya kondisi arus mudik di Provinsi Jambi menjelang Idul Fitri ini? Untuk selengkapnya nanti kita akan membahas tema yang begitu menarik hari ini, yakni mudik tenang menyenangkan. Dan kami juga sudah mengundang dua orang narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Yang pertama, di sebelah saya sudah hadir pemirsa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, telah hadir Bapak John Eka Powa. Assalamualaikum, selamat siang Pak John. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Kadis. Pak Kadis dari mana tadi Pak? Dari kantor. Dari kantor ya? Kantor. Langsung ke sini Pak ya? Ya. Luar biasa. Padat sepertinya hari ini Pak, kegiatan Pak? Normatif. Normatif ya, baiklah. Terima kasih nih Pak atas kehadirannya di studio TVRI Jambi, dan kami juga sudah mengundang Saudara Kanit Dikmas Ditlantas Polda Jambi. Telah hadir Bapak Fidelis Gulo. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Fidel. Ya. Sehat Pak Fidel? Alhamdulillah sehat. Dari lokasi atau dari kantor juga Pak? Dari kantor. Dari kantor juga ya. Oke, berarti ada sesuatu yang direncanakan juga di kantor Pak ya. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Jambi. Dan pemirsa, kami juga nanti akan mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami. Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan bisa menghubungi di 0741-66385 atau di 0811-7433-133. Kita membahas tema mudik tenang menyenangkan. Baik, langsung saja saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, ini beberapa hari lagi kita semua sebagai masyarakat Muslim nantinya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan banyak masyarakat juga yang ingin berjumpa bersama sanak keluarga di kampung halaman sehingga melaksanakan perjalanan mudik. Lalu pantauan dari Dinas Perhubungan saat ini seperti apa Pak untuk arus mudik di Jambi Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian. Pak Fidel. Siap. Ya. Para pemirsa sekalian, jadi dari pantauan kami, jadi kami itu seluruh stakeholder. Iya. Ada di subprovinsi, ada di Lantas Polda, ada di sub kabupaten kota, ada BPTD. Iya. Ini kita bersama-sama memantau secara umum sampai dengan Hamin 5 ya hari ini. Iya. Hamin 5 hari ini masih normatif. Artinya arus lalu lintas masih baik. Nah, tadi di Lantas Polda bersama kami dan Jagano melihat mengecek di kawasan exit tol. Dan alhamdulillah dari penanganan itu tadi sudah ada Pak ya, 6 kendaraan Pak ya. Betul. 6 kendaraan yang ditilang. Oke. Ada 2 kendaraan minyak, tangki minyak, ada 4 kendaraan sembako. Lah kenapa ditilang? Karena dia tidak mengikuti aturan, seharusnya 2 sumbu, dia pakai 3 sumbu. Padahal dia sudah dihimbau-himbau, baik edaran dari Ditlantas maupun SKB Menteri sudah dihimbau agar menggunakan ruas jalan itu sumbu yang digunakan ada 2 sumbu. Nah, itu satu bentuk. Yang kedua, menurut pantauan kami mungkin saja seperti tahun-tahun lalu, tetapi tahun ini akan berbeda karena kita ada beberapa libur. Karena kita di hari Jumat kan cuti bersama, libur bersama, cuti bersama. Iya. Karena tanggal hari Sabtu kita harinya nyepi. Dan moda transportasi mudik pun sepertinya juga banyak. Waktu yang tersedia pun banyak. Ditambah dengan modifikasi bekerja, ada work from anywhere, work from home. Ini kan mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Jadi banyak yang mudik lebih awal gitu Pak? Ada yang lebih awal karena beberapa pekerjaan berdasarkan SK surat Menteri Aparatur Negara itu bisa dilakukan dari beberapa tempat. Ada klasifikasinya. Nah, kan yang tidak terkena dampak lain langsung seperti kesehatan atau perizinan itu kan bisa dia dari mana saja atau dari rumah. Ini sudah bisa melakukan
mudik mendahului. Iya. Kira-kira demikian, Mas. Karena bisa kerja online juga, Pak ya. Iya. Jadi banyak masyarakat juga lebih memilih mudik lebih awal. Jadi Seperti itu. banyak space yang memungkinkan tidak terjadi penumpukan arus ya Pak Fidel ya. Tapi kita harapkan juga nanti tidak terjadi kemacetan parah di Jambi, Pak ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, saya sekarang ke Pak Fidel nih. Iya. Pak Fidel, tentunya kalau untuk Polda juga di sini menjelang Idul Fitri dan nanti juga pada saat arus balik tentunya akan ada operasi, namanya Operasi Ketupat 2025 ya. Nah, bisa dijelaskan dulu Operasi Ketupat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Operasi Ketupat 2025 ini mulai tadi malam pukul 00 itu sudah dimulai selama 14 hari ke depan. 14 hari ke depan. Dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 April 2025. Nah, saya sedikit membahas berkaitan dengan jumlah personil selain nanti bersama-sama dengan stakeholder, pemerintah daerah, dinas perhubungan dan komunitas masyarakat seluruhnya. Jumlah personil Polri yang dilibatkan di dalam operasi ini sebanyak 1.455 orang di seluruh kabupaten kota. Oke, Nah, seprovinsi berarti ya? Iya, perlu juga saya sampaikan situasi umum menjelang Lebaran ini dari hasil survei. Jadi potensi pergerakan masyarakat dalam mudik ini diperkirakan 52% dari total jumlah penduduk. Artinya kurang lebih 146 juta orang di seluruh Indonesia. Nah, perkiraan untuk puncak arus mudik ini nanti pada tanggal 28 seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Ini juga berkaitan dengan libur Hari Raya Nyepi disambung nanti Hari Raya Lebaran. Sehingga nanti puncak itu kurang lebih H-3 Lebaran. Kemudian puncak arus baliknya nanti H+5 ya, tanggal kurang lebih tanggal 6 April. Seperti itu. Oke, jadi tetap bersiaga ya selama rentang Betul, waktu pada ya, saat dan operasi ini ketupat tadi bukan ya? hanya kita saja, seluruh potensi pemerintah daerah, kemudian dinas terkait semuanya memang bersama-sama untuk bagaimana mewujudkan keamanan dan kenyamanan di dalam menghadapi Idul Fitri ini. Termasuk juga adanya regulasi yang sudah ditetapkan. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Kadis bahwa ada beberapa kendaraan yang ditilang, mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperbolehkan untuk melintas. Nah, itu bisa dijelaskan Pak Fidel, ini memang tentunya diberikan sanksi ya bagi para pelanggar yang lewat ya? Betul, jadi memang ada dalam Idul Fitri 2025 ini ada pembatasan angkutan barang. Sebenarnya dimulai dari tanggal 24 kemarin, 2 hari kemarin. Jadi sumbu angkutan barang yang memiliki sumbu 3 itu sebenarnya tidak boleh operasional, kecuali memang sumbu 2 dan mungkin dia membawa sembako, itu ada pengecualian. Selain itu nggak boleh. Nah, dan kita juga sudah melakukan upaya-upaya dari 39 wilayah yang kita datakan ini, ada 39 titik yang akan kita siapkan untuk kantong-kantong parkir. Ketika nanti kita melakukan penindakan, kita harus memasukkan ke dalam kantong parkir ini. Dan kurang lebih bisa menampung kurang lebih 980 kendaraan. Dan ini kerjasama dengan seluruh Kasat Lantas jajaran dan Dinas Perhubungan jajaran juga untuk bersama-sama menyediakan kantong parkir seperti itu. Berarti selama disanksi mobil tersebut berada di situ dulu ya? Iya, tidak boleh operasional. Memang di seluruh Indonesia kan memang sudah ada aturan seperti itu. Berarti selama periode dari operasi ketupat tadi mobil tadi di situ, atau setelah selesai mereka menyelesaikan sanksi mereka? Selama operasi ketupat ya memang harus di situ, tidak boleh operasional. Makanya jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan aturan ini sebenarnya kita sudah memberikan sosialisasi baik kepada pemilik usaha atau pemilik kendaraan sudah disampaikan sebenarnya. Gitu. Apalagi memang regulasi ini dari tahun lalu juga sudah ada seperti itu. Tinggal menyesuaikan lagi dan juga pemahaman lagi dari pihak perusahaan dan pihak-pihak terkait ya Pak Fidel ya. Baik, saya sekarang ke Pak Kadis lagi nih Pak Kadis. Kalau melihat saat ini untuk jumlah ataupun kesiapan armada yang ada di Provinsi Jambi, Bapak, untuk dapat mengakomodir para pemudik yang nantinya akan menuju ke sejumlah daerah itu seperti apa, Pak? Baik, jadi untuk ketersediaan angkutan akap, jadi data yang kami peroleh dari BPTD itu sebanyak 230 unit antar kota, antar provinsi, macam-macam tuh mereknya itu ada. Dan kemudian untuk AKDP kita dapat dari kita sendiri data
antar kota dalam provinsi itu sebanyak 165 unit. Dan flight penerbangan seperti biasa masih rutin, belum ada penambahan extra flight. Iya. Sudah kita koordinasikan dengan GM Angkasa Pura di sana. Jadi flight masih normal seperti yang berjalan saat ini. Juga untuk di ferry yang ada di pelabuhan juga masih berjalan normal, belum ada penambahan arus rute perjalanan juga tidak. Secara umum seluruh armada dan moda transportasi dengan hasil koordinasi kami siap untuk melayani angkutan arus mudik dan arus balik. Jika terjadi lonjakan nanti berarti siap juga untuk ditambah gitu, Pak? Akan ada extra flight untuk penerbangan atau mungkin dari perusahaan sudah akan menyiapkan kendaraan tambahan. Itu sudah kita koordinasikan. Dan untuk tingkat Provinsi Jambi ini rapat di Forkompimda sudah dilaksanakan tanggal 17 kemarin. Dipimpin oleh Pak Gubernur tentang kesiapan Provinsi Jambi dalam menghadapi arus mudik dan arus balik. Dihadiri oleh Forkompimda, termasuk juga kesiapan-kesiapan. Dan nanti juga di seluruh Provinsi Jambi kita sudah menyiapkan juga untuk di kami itu ada pos pelayanan. Nah, kalau untuk Dinas Perhubungan di Provinsi Jambi itu di masing-masing dinas perhubungan itu pasti ada pos pelayanan. Berapa titik, Pak? Kalau di provinsi 1 titik pos pelayanannya itu di kantor. Kalau di kabupaten kota tersebar di 11 titik. Nanti kalau pos pengamanan segala macam itu bisa disampaikan Pak Fidel nanti. Kita sudah punya data lengkap itu karena kita rapat terpadu. Ada pos pelayanan, ada pos pengamanan, ada pos terpadu. Kalau untuk pos pelayanan nanti ini apa yang bisa didapatkan masyarakat dari pos pelayanan tadi, Pak? Ada kesehatan bisa. Informasi kesehatan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas daripada arus mudik. Ada itu pos pelayanan. Kalau emang itu kadang-kadang juga di pos terpadu ya Pak Bidal, di pos terpadu. Nanti itu bisa masyarakat insya Allah dalam 1 tahun terakhir ini sudah nggak ada masalah lah kita. Setahun ini dari belajar dari tahun 2023, 2024, alhamdulillah. Apalagi tingkat kepatuhan masyarakat sudah semakin, kesadaran berlalu lintas sudah semakin tinggi. Dan kita selalu menghimbau untuk arus mudik ini agar diperhatikan pertama adalah kesehatan pribadinya dulu. Yang kedua adalah kesiapan kendaraan. Nah, kendaraan-kendaraan yang akan digunakan dalam arus mudik ini sudah dilakukan rem cek. Rem cek itu kita ngecek kesiapan kendaraannya. Nah, seperti itu. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika di perjalanan, Pak ya. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi terkini di salah satu titik yang dilintasi oleh para pemudik. Sudah ada rekan kami Chandrika Divani yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat sore, Cika, silakan. Ya, selamat sore Amsol dan juga saudara. Melaporkan langsung perkembangan terkini pantauan arus mudik Lebaran tahun 2025 dari pintu tol Maros Bapo, Banyuwangi Tampino, bahwa memang semakin mendekati momen Idul Fitri 1446 Hijriah. Per hari ini terlihat bahwa kepadatan volume kendaraan masyarakat yang hendak melakukan mudik Lebaran ini semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari hari biasanya, di mana hari biasa sebanyak 5.000 kendaraan yang melintas, namun pada hari ini telah tercatat sekitar 8.216 kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi telah melintas di sepanjang kawasan tol Maros Bapo ini, pemirsa. Adapun pemirsa, puncak keramaian kerap terjadi pada pagi, sore, hingga malam hari. Selanjutnya terpantau juga pemirsa banyak kendaraan dari luar daerah, di mana memang mayoritas para pemudik ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, karena memang sebagian dari masyarakat ini hendak melakukan mudik dengan rute menuju ke sejumlah wilayah yang ada di Pulau Jawa ataupun sebaliknya. Sementara itu, menghadapi kepadatan volume kendaraan yang terus meningkat ini, pemirsa, aparat kepolisian Kabupaten Muaro Jambi juga telah mendirikan sebanyak 5 titik pos pelayanan dalam rangka operasi Ketupat 2025 yang memang untuk di Kabupaten Muaro Jambi ini tersebar di 5 titik. Seperti yang pertama ini berada di
tepat berada depan gerbang tol Maro Sebapo, kemudian juga terletak di kawasan Citra Raya City. Selanjutnya terdapat pula di perkantoran Pemda Kabupaten Muaro Jambi dan 2 kawasan wisata seperti yang berada di Jambi Paradise dan Cagar Candi Muaro Jambi. Kemudian untuk menunjang keamanan serta kenyamanan para pemudik melakukan aktivitas, sebanyak 6 puskesmas yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera juga telah disiapkan dan bersiaga selama 24 jam melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kemudian juga meskipun kemacetan yang terjadi ini pemirsa tidak menimbulkan hambatan yang begitu berarti, namun pihak kepolisian terus melakukan patroli untuk meninjau secara langsung kesiapan dari pihak tol pada saat mudik lebaran ini. Dan pihak dari aparat kepolisian juga telah menginventarisir daerah-daerah yang menjadi titik rawan laka lantas. Seperti untuk di tol Maro Sebapo ini terdapat di titik kilometer 18 yang memang masyarakat perlu waspada. Sementara itu juga pihak dari kepolisian dan pemerintah setempat mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga keselamatan dengan menaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak lupa untuk beristirahat terlebih dahulu apabila merasakan kantuk agar perjalanan mudik ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tenang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Amsol. Baik, terima kasih. Chandrika Divani melaporkan langsung dari area tol di Muaro Sebapo Bayung Lincir ya. Tadi memang sudah disampaikan bahwa terpantau ada 8.000 lebih kendaraan yang sudah melintas, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ada 5 titik pos pelayanan yang sudah didirikan oleh Polres Muaro Jambi yang nantinya juga akan memberikan pelayanan kepada para pemudik. Jika mungkin Anda lelah juga bisa beristirahat di pos pelayanan yang sudah disiapkan tadi ya pemirsa. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama 2 narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi Bicara. Kita masih membahas tema mudik tenang menyenangkan. Dan kami juga masih akan menantikan kehadiran Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Bisa menghubungi di 0741 663885 atau di 0811743333. Baik, kita akan kembali berbincang bersama 2 narasumber yang sudah hadir, yakni Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Bapak John Eka Powa, dan juga Kanit Dikmas Ditlantas Polda Jambi, Bapak Fidelis Gulo. Baik, saya ke Pak Fidel kembali. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kadis bahwa untuk Dinas Perhubungan sudah ada pos pelayanan yang telah didirikan untuk memberikan pelayanan yang maksimal nanti kepada masyarakat. Nah, selama operasi ketupat ini, kalau untuk di Polda Jambi, untuk Polri, itu untuk pendirian posnya di mana saja dan berapa jumlah pos yang sudah disiapkan dan apa nanti fungsi dari pos ini, Pak Fidel? Terima kasih. Jadi untuk di Polda Jambi sendiri, untuk pos pengamanan itu ada 32 yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kemudian untuk pos pelayanan itu ada 14 dan pos terpadu itu ada 2 pos. Nah, di sini saya menjelaskan juga bahwa untuk pos pengamanan ini fungsinya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar, khususnya yang memang tempat-tempat strategis, misalnya di tempat-tempat pusat perbelanjaan, kemudian tempat-tempat ibadah. Nah, itu kita dirikan pos. Berarti di dalam kota ya? Ya, di dalam kota yang memang tempat-tempat strategis untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Contohnya di mana, Pak? Kalau di kota Jambi ini misalnya di depan WTC, yang memang nanti berfungsi untuk memberikan keamanan kepada masyarakat yang berbelanja. Kemudian untuk pos pelayanan sendiri itu lebih ditujukan untuk masyarakat yang akan mudik. Jadi di jalur-jalur mudik nanti kita dirikan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan. Nanti di sana ada pos pelayanan kesehatan, kemudian mungkin ada rest areanya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mudik untuk beristirahat di pos itu. Nah, kemudian nanti ada pos terpadu, ada 2 itu di Pelabuhan Tanjung Jambu Barat, kemudian di bandara. Nah, ini juga melibatkan pos terpadu ini melibatkan seluruh pihak terkait,
dari mulai Polri, TNI, kemudian Dinas Perhubungan, dan bahkan Pramuka juga kita libatkan, dan seluruh masyarakat kita libatkan untuk memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat selama arus mudik ini. Berarti ada 3 pos ya? Ya, ada 3 jenis pos lah yang kita dirikan. Tergantung lokasi juga ya. Kalau untuk pos ini dari kapan didirikannya dan sampai kapan nanti akan terus berdiri sehingga masyarakat nanti juga bisa mendapatkan pelayanan di sana, Pak? Ya, jadi untuk pos-pos ini 1 hari sebelum pelaksanaan operasi ketupat ini berarti kemarin sudah berdiri semua dan hari ini sudah terisi semua. Udah operasional sekarang? Sudah operasional, ya? termasuk dari kepolisian, dari Dinas Perhubungan, dari Pramuka pun kita libatkan di situ. TNI juga ada di situ. Seperti itu. Sampai nanti H+8, berarti tanggal 8 April itu nanti pos berdiri dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang melaksanakan mudik untuk beristirahat atau mendapatkan pelayanan lainnya di situ. Seperti itu. Berarti kalau untuk personil yang diterjunkan di pos tadi akan bersiaga selama 24 jam gitu, Betul, Pak? bergantian lah, bergantian. Bergantian selama ya. 24 jam. Jadi ini juga akan memberikan rasa nyaman dan aman Betul. kepada masyarakat karena memang udah di backup di pos tadi ya. Betul. Untuk tingkat keamanannya. Baik, saya sekarang ke Pak Kadis kembali ya. Pak Kadis tadi kan sudah menyampaikan juga bahwa memang ada regulasi Pak ya untuk angkutan lebaran ini, angkutan ya yang mungkin diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan untuk dapat melintas di jalan lintas timur dan juga sejumlah titik lainnya. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak, apa saja nih aturan-aturan tersebut, terus juga sehingga nanti beberapa angkutan-angkutan yang memang tidak diperbolehkan tersebut ya tidak akan menjadi pemicu kemacetan di sejumlah titik. Pak Kadis silakan. Baik, jadi ini pengaturan ini sudah sesuai dengan SK Dirjen. Dirjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Korlantas Polri, Didet Bina Marga nomor 2014 DJPL 2025 yang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama arus mudik arus balik. Nah, ketentuan-ketentuan yang sudah ketentuan-ketentuan yang diatur adalah jenis kendaraan yang tidak boleh melintas selama H-8 ini sampai dengan Lebaran itu pertama kendaraan-kendaraan yang tidak mengangkut barang-barang sembako, seperti bahan bangunan itu nggak boleh itu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Material juga. Material pasir nggak boleh. Jadi ini ada beberapa aturan ya sehingga itu sudah kita ingatkan melalui surat edaran Polri yang kemarin itu sudah diingatkan untuk tidak menggunakan itu. Kemudian juga angkutan ternak silahkan boleh, sembako boleh, tapi tonasenya. Tonasenya itu menggunakan sumbu 2. Kalau sumbu 2 itu kan antara 12 sampai 13 ton lah ya, kurang lebih seperti itu. Juga termasuk angkutan-angkutan tambang. Nggak boleh. Berarti memang benar-benar di stop Pak ya? Sudah dihibridkan. Jadi kalau ada juga pembatasan dilakukan adalah dalam rangka agar memastikan penggunaan jalan untuk kepentingan arus mudik dan arus balik itu bisa terlaksana dengan baik. Kan di pembatasan, bukan dilarang. Nanti setelah itu seperti ini nih. Mobil barang dengan jumlah beban lebih dari 14.000 nggak boleh dibatasi. Ya, seperti itu. Kemudian mobil barang sumbu 3 nggak boleh. Terus kereta gandeng panjang nggak boleh. Truk gandeng ya yang udah panjang diberitahu itu. Kenapa? Bisa dibayangkan kalau itu terjadi terus akan menimbulkan traffic jam. Kita petugas juga baik dari kepolisian khususnya dan bersama-sama kami dengan kabupaten kota di sub kabupaten kota juga kan punya keterbatasan juga untuk ngawasi. Nah, diharapkan kepatuhan para pengguna lalu lintas ini hanya pembatasan kok. Cuma sementara Pak ya? Sementara. Menjelang arus mudik dan arus balik ini bisa berjalan selesai baik. Ya. Dan distribusi barang tetap boleh, tetapi tidak boleh menggunakan sumbu 3. Oke, baik. Ada ketentuannya seperti itu ya, sehingga nanti bisa diterapkan kepada para pengemudi sehingga tidak terjebak juga. Baik, kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Jambi Bicara. Selamat sore juga Bung Amsol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yudi, sehat Pak Yudi? Ya, terima kasih Bung Amsol. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan Pak? Ya, saya sapa dulu. Mohon maaf, saya memotong pembicaraan narasumber. Ya. Saya sapa dulu Bung Amsol yang terhormat Bapak John Eka Poa.
Kadis Perhubungan Provinsi Jambi. Temu lagi kita di tahun ini. Yang terhormat Bapak Fidel Gulo ya, Iya. Lantas Kota Jambi atau Kanit di Polda Metro Jambi, Polda Jambi yang saya hormati. Tentu pertama saya mengucapkan selamat berpuasa yang ke-26 kalau tidak salah. Iya, betul. Jadi ini cukup menurun nih Bapak Ibu, Bapak narasumber. Ya banyak yang tergelincir kayaknya. Yang mudah-mudahan kita sampai 30 hari ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Nah, berbicara mudik Lebaran ini kan sudah tidak asing lagi, merupakan tradisi turun menurun daripada nenek moyang kita, temu sanak saudara dan lain sebagainya, bersenang-senang gitu kan. Nah, tentu harapan ya perjalanan masyarakat ini tidak banyak, dia hanya mengharapkan bahwa pemerintah, kepolisian hadir, jadi perjalanan tenang, aman, nyaman, terlayani dengan baik gitu. Itu saja tidak banyak dia permintaan. Tentu sehubungan dengan hal tersebut yang kita bicarakan sangat sangat mendambakan sekali mudik tenang dan menyenangkan sesuai judul kita ini. Namun di sini saya ragu, Bung Amsol, Bapak narasumber, Pak John, Pak Gulo. Ya, sama seperti tahun kemarin saya sampaikan kepada Pak Kadis ini. Banyak arbana-arbana yang bodong, bahkan bertambah nih hasil investigasi saya hari ini. Lebih banyak dari tahun kemarin yang saya bicarakan dengan Bapak Kadis. Yang tidak mempunyai izin, bisa berjalan. Jadi artinya perhubungan tidak hadir untuk menertibkannya. Bahkan oknum perhubungan juga ada di dalamnya. Jadi ini bagaimana Pak perhubungan? Kalau tidak mampu ya mundur saja Pak. Ini saya cukup keras sore hari ini. Daripada ini menjadi bumerang. Ya kan? Yang kedua, mudik gratis di Provinsi Jambi ini apakah ada sesuai dengan cita Bapak Prabowo kita pada nangkap gubernurnya. Nah, ketiga, kesiapan pemeriksaan layak jalan kendaraan itu kan nanti kalau kejadian udah sibuk itu. Ini apa ada pemeriksaan layak jalan kendaraan itu? Ini sudah hamin berapa lagi tes narkoba untuk supir dan sebagainya. Juga termasuk kesiapan rambu-rambu lalu lintas, baik di darat maupun di laut. Jadi jangan ini disepelekan. Ini penyebab kecelakaan salah satunya. Ya kan, human error. Baik terhadap rambu-rambu maupun manusia itu sendiri, supir itu. Nah untuk Bapak Gulo, saya harapkan keamanan, kenyamanan mudik ya masyarakat juga sama. Posko itu diharapkan ditempatkan bukan di tempat yang ramai, tapi tempat yang rawan. Coba itu mohon direvisi kembali. Di rawan, tempat yang rawan. Di tempat ramai mana ada orang berbuat jahat. Tolong itu dievaluasi. Lantas masalah keamanan lingkungan RT juga kan semua mudik, Pak. Paling 2-3 orang tinggal di RT itu. Iya, baik. Ya kan? Jadi bagaimana orang 2 orang 3 orang itu untuk mengamankan kalau ada orang maling? Baik. Ya membuka rumah, tolong itu. Ya baik. Ya dari kepolisian juga apakah rasionya bisa mampu dengan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi ini sudah 644.000 orang. Berapa kakaknya? Tolong itu diantisipasi. Siap. Hingga judul kita nggak masuk kalau itu tidak bisa diantisipasi. Masuk Pak Kadis ini. Nanti tahun depan Pak Kadis ketemu lagi dengan arbana bodong itu. Ya, saya rasa demikian. Oke Pak Yudi, terima kasih atas partisipasinya. Baik, nanti sejumlah pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi akan langsung dijawab oleh 2 narasumber kami. Untuk itu kami akan break terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi Bicara. Kita masih membahas tema mudik tenang menyenangkan dan tentunya masih bersama 2 narasumber, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan juga Kanit Dikmas Ditlantas Polda Jambi. Baik, saya ke Pak Kadis dulu, mungkin bisa menanggapi tadi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Mungkin dari sisi pengawasan dari Dinas Perhubungan ini seperti apa Pak untuk angkutan-angkutan yang tadi tidak diperbolehkan masuk dan juga terkait dengan mudik gratis tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi. Silakan Pak Kadis. Jadi untuk kendaraan bodong itu kita bersama-sama.
kepolisian untuk melakukan razia-razia. Iya. Tapi itulah yang saya terima kasih atas masukannya. Kita berusaha untuk tiap hari untuk melakukan penindakan. Tapi apapun juga kami akan berusaha terus meningkatkan kembali taksi-taksi ini ya, angkutan-angkutan seperti ini. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bersama-sama dengan aparat kepolisian dan TNI nanti untuk melakukan penindakan. Karena berapa? Kadang-kadang mereka muncul, kadang tidak. Kita akui juga tidak mungkin kita standby di satu titik, itu tidak mungkin juga. Tapi upaya kita untuk menekan juga ada juga sudah tidak ada. Cuma tentu tidak kita publikasikan mobil siapa yang bawa, kan tidak. Yeah. Namun ini akan menjadi perhatian kami dan terus akan kami lakukan untuk menertibkan daripada angkutan bodong, juga akan mengganggu daripada suasana angkutan-angkutan resmi lainnya. Iya. Berarti tetap akan terus ditindak, bukan dan akan terus diawasi, tetap dilakukan. dilakukan, Kadang-kadang kita monitor nih satu titik, tahu-tahu dia nggak ada. Kita taruh petugas di sana dengan cara kita, nggak ada. Tentu kita kadang-kadang sudah jemput ke rumah masing-masing, ya susah. Dan tentunya partisipasi masyarakat juga menjadi penting, karena yang gunakan mobil kan masyarakat juga. Iya. Kalau kami saja yang monitor masyarakatnya tetap menggunakan yang seperti itu akan susah juga. Jadi saya berharap juga mungkin para masyarakat membantu kami. Ya, kalau dia tidak merupakan angkutan resmi, ya mohon jangan naik. Ada pengaduannya kemana nih Pak? Ya bisa ke perhubungan, bisa ke polisian. Oke, siap. Ke pos juga bisa Pak ya? Boleh, jelas kok. Kan untuk mengadukan banyak cara. Bisa ke dinas perhubungan kabupaten, kota dan provinsi, bisa juga ke polisian, mulai dari Polres dan sebagainya. Harus dilengkapi dengan bukti tapi Pak ya. Ya tentu dong, kalau ngomong sekarang tanpa kan bukti kan sayang juga. Sekarang kan udah canggih, bisa divideoin ya Pak ya. Yang pertama, yang kedua mudik gratis ada. Mungkin beritanya sudah keluar ini. Saya rasa masyarakat sudah mendengar dari kemarin ini mudik gratis. Kalau ada yang belum tersampaikan mungkin bisa dilihat pada hari ini. Kemarin dilepas oleh Pak Gubernur, ada forum Pimda, ada wali kota. Jadi mudik gratis program itu sudah kita lakukan. Jadi tahun ini ada 4 kendaraan, 2 kendaraan itu ke Pulau Jawa, 2 kendaraan ke Sumatera Barat. Dan alhamdulillah dari informasi yang kami sampai, mereka sudah sampai dengan selamat, alhamdulillah, dan berjalan dengan baik. Dan di jalan pun alhamdulillah dari pantauan kami tidak ada satu hal yang mengganggu. Tidak ada krusial ya Pak ya. Demikian Mas. Oh, baik. Berarti angkutan mudik gratis ini memang dari tahun dulu juga sudah ada Pak ya. Kemarin dilepaskan. Kemarin sudah dilepas dan ada beberapa pemudik yang memang udah sampai Pak ya di lokasi tujuan. Senin maksudnya. Iya. Hari Senin. Hari Senin nanti, baik. Jadi hari ini hari Rabu ya? Iya, ini hari Rabu. Hari Senin kemarin dilepaskan oleh Pak Gubernur di Terminal Ambarajo, ada Pak Wali Kota, ada Pak Kapolres. Ada Pak Ketua DPRD, mungkin bisa dilihat di Instagram atau di media lainnya. Kalau mudik gratis ini Pak, tujuannya tuh kemana Pak? 2 ke Pulau Jawa, ada yang sampai ke Jogja, Pati, melintasi jalan situ. Ada 2 yang ke Sumatera Barat, Padang dan Bukit Tinggi. Berarti ada 4 armada ya Pak? Ada 4 armada. Ini armadanya dari mana Pak? Maksudnya? Armadanya disiapin dari Dishub semua? Iya, dari Dishub ada 2, kemudian bantuan dan dukungan dari Forum Komunikasi BUMN ada 2. Oke. Jadi kalau untuk yang ke Jawa itu dari Dishub, dari Pemprov maksudnya, Jambi. Yang 2 itu dukungan dari teman-teman Forum BUMN yang ada di Provinsi Jambi, itu yang ke Sumatera Barat. Berarti memang informasinya sudah disebarluaskan Pak ya, kan untuk mudik gratis ini ya, udah diberangkatkan. Hari Senin. Sekarang hari apa nih? Sekarang sudah Rabu, Pak. Seharusnya sudah sampai. Oke. Media macam mana? TVRI ada kemarin meliput. Iya, kemarin beritanya juga udah ada, Pak. Sudah lepas ya. Jadi mungkin ada yang belum nonton TV kali, Pak ya. Jadi belum dapat informasi. Baik, saya sekarang ke Pak Fidel nih. Pak Fidel, tadi juga menanggapi bagaimana penempatan dari posko, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang sudah diterapkan oleh Polda Jambi Pak ya untuk menerapkan posko ini Pak. Jadi baik, terima kasih. Jadi memang untuk tujuan daripada operasi Ketupat 2025 ini sebenarnya kan ada 2. Satu, untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Idul Fitri dari segala macam gangguan, ancaman. Bukan hanya pada saat melaksanakan mudik, tapi juga pada saat melaksanakan ibadah dan juga mungkin pada saat libur di tempat-tempat wisata. Yang kedua, memberikan rasa aman terhadap dari gangguan kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk itu penempatan pos ini memang diperuntukkan untuk memberikan rasa aman itu pada saat Idul Fitri ini. Nah, contoh tadi seperti
pos pengamanan, memang kita mencari tempat itu yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya tempat-tempat strategis, misalnya kalau di Kota Jambi ini ada 4 pos pengamanan, satu di depan WTC, kemudian di JBC yang Mayang, memang di situ cukup ramai, cukup ada kemacetan di sana. Nah, hektik juga di situ ya. Kemudian ada di Tugu Kris. Nah, itu kan sebenarnya fungsi daripada pos-pos ini untuk memberikan kelancaran kepada masyarakat mungkin yang akan berbelanja, kemudian yang akan melaksanakan mudik. Nah, kemudian kalau memang kalau untuk pos pelayanan memang diperuntukkan khusus untuk jalur mudik. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan pos pelayanan ini untuk istirahat, rest area, mendapatkan kesehatan di situ. Di situ karena memang personilnya bukan hanya dari polisi, semuanya TNI, Polri, Pemda, Dinas Perhubungan semuanya sudah ada di dalam situ. Jadi itu salah satu pertimbangan kita untuk menempatkan pos-pos ini. Oke, baik. Dan untuk mengantisipasi potensi adanya tindakan kriminalitas seperti beberapa hal-hal yang merugikan masyarakat seperti itu, apakah dari tim personil yang diturunkan itu juga melakukan patroli di titik-titik rawan, Pak Fidel? Ya, jadi betul. Tadi saya di awal saya sudah sampaikan bahwa 1.455 personil Polri yang dilibatkan itu, khususnya di Polda Jambi ini untuk membantu wilayah kota saja, itu Polda Jambi menurunkan 170 orang personil. Tugasnya ada yang bagian preemptif melakukan pencegahan dengan patroli, kemudian di preventif melakukan penegakan hukum apabila ada kejadian-kejadian, dan masyarakat juga bisa memanfaatkan sebenarnya pos-pos kita ini untuk apabila ada kejadian, ada misalnya pencopetan, bisa melakukan pengaduan di sana. Mereka sudah tersedia di sana pengamanan. Tetap sigap ya Pak ya? Menerima aduan dari masyarakat. Lalu untuk pengawasan di tempat-tempat lainnya mungkin yang tidak dekat dengan beberapa pos tadi itu seperti apa yang dilakukan Pak? Kita untuk Satgas Operasi Ketupat ini ada 7. Jadi yang pertama itu Satgas Preemptif. Ini dari Intel yang mungkin tidak menggunakan baju dinas. Jadi memang dia melakukan deteksi dini apabila ada misalnya geng-geng motor. Jadi ini untuk semuanya memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kemudian ada juga dari lalu lintas, ada dari Brimob, ada dari Reskrim. Jadi semuanya ada dari Humas, semuanya dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat baik pada saat ibadah, kemudian pada saat melaksanakan arus mudik, dan juga pada saat melaksanakan wisata mungkin pada saat libur nantinya. Itu seperti itu, Mas. Kalau untuk titik rawan yang sudah dipetakan Pak, kalau untuk di jalan lintas itu di mana saja Pak? Ya, di jalan lintas itu yang kita petakan tuh yang pertama kerawanan masalah kecelakaan lalu lintas. Nah, kita bersama-sama dengan Kasat Lantas, kita sudah memberikan masukan-masukan apa saja yang harus dilakukan nanti pada saat pelaksanaan ini. Tempat-tempat rawan ini bukan saja hanya kecelakaan, tapi kita juga antisipasi ada longsor, ada bencana alam. Kita bekerja sama dengan BPJN, BPTD, Dinas Perhubungan, dan pemerintah daerah untuk menyiapkan juga alat-alat berat yang memang nanti berpotensi adanya misalnya longsor atau banjir di sana. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Berarti memang sudah dipetakan ya Pak Fidel ya. Baik, sekarang saya ke Pak Kadis lagi. Tadi ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Yudi terkait dengan laik jalan yang memang sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Nah, tentunya memang ada uji coba dan juga ada try on dulu nih sepertinya Pak Kadis. Mungkin Pak Kadis bisa menjawabnya terlebih dahulu seperti apa ini. Jadi kondisi laik jalannya Pak. Akap itu sudah direm cek. Semua dirancap di Alam Barajo. Termasuk juga sopir. Seperti kemarin untuk mudik gratis sudah dicek. Sopir udah dicek tuh. Urinnya udah dicek. Personalnya udah dicek sudah, jadi kesehatannya supaya jangan human error. Kendaraan juga sudah diramcek. Juga seluruh kendaraan-kendaraan ini sudah diramcek di BPTD untuk akap. Juga termasuk juga angkutan lebaran. Nah, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk memastikan dari aspek kendaraan maupun sopir untuk baik. Kalaupun ada kasus 1-2 itu kan mungkin saja sudah kasuistis ya. Kasuistis ya. Tapi kita berusaha untuk menegakkan itu semampu kita. Kalaupun belum bisa memenuhi harapan secara perfect,
itu tetap akan menjadi PR. Karena kita coba tekan juga sopir, kita coba tekan betul sopir itu, kita cek sampai sejauh mana. Ya mereka mencoba untuk tetap ikut aturan. Seperti kemarin mudik gratis, sampai urinnya kita dicek. Nah, tentu dengan yang terkait, bukan di sub, tapi yang terkait gitu loh. Pihak terkait dari kesehatan apa dari mana minta laporannya. Sehingga harapannya disampaikan oleh masyarakat, memastikan dari aspek kendaraan maupun dari aspek pengemudi itu sesuai dengan ketentuan, mudah-mudahan kita capai. Nah, kalaupun ada 1-2 itu kasuistis sifatnya. Jadi betul-betul kita cek, jangan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya laka lantas ya, baik human error maupun disebabkan oleh faktor lain. Oke, SOP-nya udah terjalankan nih, Bapak ya. Baik, ini kalau mudik ini kan Pak, kita tidak hanya sekedar di kawasan terminal saja dan juga di bandara, kan juga ada pelabuhan di Jambi, Pak. Oh iya. Nah, kalau Dinas Perhubungan seperti apa Pak untuk dapat melakukan pengawasan juga di daerah pelabuhan ini, Pak? Jadi kita koordinasi sudah dengan Pelabuhan Roro itu tadi. Alhamdulillah. Dengan situasi sekarang saat ini masih lancar saja. Jadi yang melalui pelabuhan Kuala Tungkal itu lancar. Belum ada satu gejolak. Kalaupun naik tidak terlalu tinggi. Nah, yang kita waspadai sudah diwaspadai juga oleh ASDP di sana untuk lonjakan di H-3. Ulangi H-3 sekitar tanggal 28, 29 itu kita waspadai untuk pemudik yang menggunakan jasa Roro atau juga yang akan libur dalam rangka Lebaran ini ke daerah-daerah Batam misal seperti itu. Dan dari hasil koordinasi kami dalam sampai saat ini jumlah armada kapal masih cukup dan penumpang masih cukup. Memang berbeda dari tahun kemarin. Tahun ini masih ada slot. Walaupun kalau tahun dulu seperti ini sudah nggak ada slot. Iya, karena beberapa kondisi tadi seperti apa ya. Jadi kita kontak misalnya kalau Hamin ke tahun kemarin tuh H-8 itu sudah hampir full ya. Tapi ini masih ada, walaupun tidak banyak, mungkin karena itu tadi, karena pola sebaran mudiknya juga berbeda. Ada yang bisa mendahului dengan beberapa hari masa liburan kita. Nah, sehingga untuk Pelabuhan Roro, alhamdulillah sampai saat ini masih siap untuk melayani. Baik, tadi kan diprediksi bahwa puncak arus mudik ini akan berlangsung itu 3 hari sebelum Idul Fitri ya, atau di tanggal 28 nanti Pak Fidel ya. Lalu intensif pengawasan nanti yang akan dilakukan pada saat puncaknya nanti seperti apa nih Pak Kadis? Kita tetap, namanya pengawasan itu tetap, dari tanggal 24 sampai tanggal 8. Itu tetap seluruhnya nih, mau polisi, mau tentara, mau dishub, mau kesehatan, mau dinas PU, semuanya standby sesuai dengan jadwal yang diberikan. Seperti sekarang Pak Gubernur perintahkan untuk jalan-jalan, mohon jalan-jalan provinsi itu diisi lubangnya. Sudah mengundangkan dengan BPJN agar jalan-jalan nasional itu tolong diperbaiki. Juga kesehatan, seluruh kepala dinas kabupaten kota dan provinsi sudah menyiagakan pos kesehatan yang nanti akan bergabung di pos layanan. Juga petugas Polri juga sudah. Jadi rasanya sudah disiapkan sebaik mungkin. Ya, kalaupun ada kasuistis ya itulah kondisi saat ini. Namun dari ledakan yang ada belum ada sesuatu yang menonjol lah. Kalau lonjakan kendaraan seperti yang dilaporkan oleh siapa tadi wartawan, itu lebih banyak memang arus pribadi. Pribadi banyak, itu nggak bisa ditahan itu. Oke, baik. Dan kami tadi pagi juga bersama Ditlantas juga sudah Pak Fidel ya, di Sebapo ya. Di jalan tol nanti ya. bisa ditambah oleh Pak Fidel terkait dengan apa yang dilakukan bersama Ditlantas kami tadi. Silakan. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya Pak Fidel dan juga Pak Kadis. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi Bicara, dan pemirsa, kita sudah berada pada sesi terakhir untuk dialog kita pada hari ini, dan langsung saja saya ke Pak Fidel terlebih dahulu. Pak Fidel, apa mungkin yang akan menjadi himbauan kepada masyarakat selama arus mudik dan juga arus balik nanti? Pak Fidel, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ada 2 faktor yang paling banyak menyebabkan kecelakaan selama arus mudik ini. Yang pertama, batas kecepatan. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa
di seluruh jalan di seluruh Indonesia itu semuanya ada batas kecepatan maksimal yang boleh kita berkendara. Misalnya di jalan tol itu paling tinggi hanya boleh 100 km per jam. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian ada batas terendah itu 60 km. Nah, jalan antar provinsi, antar kabupaten itu hanya boleh 80 km per jam. Lebih dari itu sebenarnya sudah berpotensi kecelakaan. Kalau dalam kota itu hanya 50 km per jam paling tinggi. Di jalan lingkungan hanya 30 km per jam. Nah, faktor yang paling tinggi penyebab kecelakaan selama arus mudik itu adalah masalah kecepatan, pelanggaran masalah kecepatan. Yang kedua, berkaitan dengan batas waktu mengemudi. Ini kan pemudik ini kan jauh-jauh dari Jawa mungkin ke Padang, ke Sumatera Utara. Nah, sementara kan butuh istirahat. Nah, batas waktu mengemudi ini sebenarnya sudah diatur. Dalam satu hari itu hanya boleh orang mengemudi itu secara terus-menerus itu 8 jam. Setelah dia mengemudi 4 jam, dia wajib berhenti 30 menit. Kemudian 4 jam berikutnya, dia wajib berhenti 1 jam untuk istirahat. Nah, jadi kalau aturan ini bisa diterapkan dan diikuti oleh masyarakat, ya mudah-mudahan angka kecelakaan itu bisa diturunkan. Terutama bus-bus ini harus taat terhadap aturan batas waktu mengemudi. Saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Fidel. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Jadi harapan kita semua adalah dalam rangka untuk menjamin terwujudnya Lebaran yang nyaman, aman, dan bisa berkumpul dengan keluarga. Pertama tentu himbauan kami, tolong para pemilik kendaraan memastikan kendaraan dia baik secara administratif maupun secara operasional itu layak dan layak jalan. Dan patuhi semua ketentuan, termasuk ketentuan berasuransi yang jasara harja. Kenapa? Kecelakaan, baut, balak kita kan tidak tahu. Ini tolong juga diperhatikan oleh seluruh pemilik armada baik AKDP maupun AKAP. Yang kedua, bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, mohon disiapkan mental kesehatan. Karena membawa kendaraan itu yang kita sehat, tapi mental kita kadang-kadang nggak sehat. Kenapa? Ada yang motong kita kejar. Kejar-kejaran itu bisa jadi itu bisa. Jadi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu penting sebagai khususnya para pilot, para driver. Dan tolong kendaraannya dipastikan baik. Kenapa? Kalau sudah dalam keadaan berjalan terus ada yang rusak, itu banyak rentetannya. Baik dari faktor keselamatan dia maupun keselamatan orang lain. Dan yang terakhir adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas. Patuhi ketentuan lalu lintas. Karena dengan mematuhi itu sudah menekan terjadinya kecelakaan. Dan semoga Lebaran ini kalau ada sesuatu segera lapor ke pos pelayanan, pos pengamanan. Silakan dilaporkan saja. Dan semoga Lebaran ini dapat kumpul keluarga yang baik, dan demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis Perhubungan Provinsi Jambi, Bapak John Eka Powa sudah hadir. Terima kasih Pak John. Terima kasih juga Pak Fidelis Gulo, Kanidikmas Ditlantas Polda Jambi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Bapak-bapak sampai dengan arus balik nanti, Pak. Baik. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Jambi Bicara. Tentunya tetap perhatikan keselamatan dalam berkendara dan juga selama berada di dalam perjalanan. Jika Anda mengantuk, jangan lupa untuk dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah provinsi dan juga dari kepolisian. Sampai di sini Jambi Bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa.